Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema pada hari ini ditunjuk oleh Allah, Ibrani 5 ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Pernahkah saudara merasa diremehkan karena tidak memiliki kredensial yang tepat? Di dalam dunia yang terobsesi dengan gelar dan sertifikasi, seringkali nilai seseorang ditentukan oleh pengakuan resmi yang dimilikinya. Bagaimana dengan Yesus? Apa yang memberinya otoritas untuk menjadi imam besar kita? Jawabannya mengejutkan dan memberikan kita pengharapan. Ibrani 5 ayat 10 menyatakan, dan ia telah dinyatakan oleh Allah sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ayat singkat ini mengungkapkan kebenaran yang mendalam tentang otoritas dan legitimasi Kristus sebagai imam besar kita. Perhatikan, Kristus tidak mengambil posisi ini sendiri. Ia dinyatakan oleh Allah. Istilah Yunaninya bisa juga berarti disapa atau disebut oleh Allah. Ini bukan sekedar pengangkatan administratif, tetapi sebuah pernyataan resmi dari Allah sendiri. Bahkan setelah Kristus membuktikan kelayakannya melalui ketaatan sempurnanya hingga salib, tetap Allah Bapa yang mengesahkan imamatnya. Saudaraku, frasa imam besar menurut peraturan Melkisedek mengingatkan kita kembali pada Mazmur 110 ayat 4 yang dikutip sebelumnya. Penting untuk dicatat bahwa penulis Ibrani menggunakan istilah imam besar bukannya sekedar imam seperti dalam Mazmur. Ini menekankan posisi tertinggi Kristus dalam peran keimamannya. Referensi tentang Melkisedek menunjukkan bahwa imamat Kristus berbeda dan lebih unggul dari sistem Lewi. Melkisedek, sosok misterius dalam Kejadian 14, yang adalah Raja Salem sekaligus imam Allah yang maha tinggi, menjadi prototipe dari imamat Kristus yang menggabungkan peran raja dan imam. Imamat ini tidak didasarkan pada garis keturunan fisik, tetapi pada kekuatan hidup yang tidak berkesudahan. Pengangkatan Kristus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek menegaskan bahwa ia memenuhi semua persyaratan keimaman, solidaritas dengan manusia, pengangkatan ilahi, dan kemampuan untuk berempati dengan kelemahan manusia. Tetapi imamatnya juga melampaui model Lewi dan memiliki dimensi kekal dan sempurna. Nah, saudara, bagi kita ini berarti bahwa perantara kita di hadapan Allah memiliki legitimasi yang penuh. Tidak ada yang dapat mempertanyakan otoritas Kristus sebagai imam besar kita karena Allah sendiri yang mengangkatnya. Ini memberikan keyakinan bahwa kita dapat mendekat kepada Allah melaluinya dengan penuh kepercayaan bahwa Ia adalah perantara yang diakui dan ditunjuk oleh Allah sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena Engkau telah menunjuk Yesus sebagai imam besar kami menurut peraturan Melkisedek. Kami bersyukur untuk legitimasi dan otoritasnya yang sempurna sebagai perantara kami. Bantulah kami untuk datang kepadamu dengan penuh keyakinan melalui Dia, mempercayakan hidup kami sepenuhnya pada perantaraan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.